Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi mengajar sambil belajar. Kali ini kita akan belajar tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Materi ini kita pelajari pada kelas 6, tema 1, subtema 3. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Apa kabar adik-adik semua? Tetap semangat ya. Sebagai manusia, kita membutuhkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu untuk makanan, minuman, bahan bangunan, ataupun bahan untuk pakaian kita. Pertumbuhan manusia yang semakin meningkat membuat keseimbangan alam menjadi terganggu. Manusia kemudian melakukan perburuan besar-besaran terhadap hewan dan juga melakukan penebangan liar hutan secara sembarangan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Contohnya, akan terjadi banjir, kekeringan, serta kelaparan karena habisnya sumber makanan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pelestarian atau menjaga dari ancaman kepunahan terhadap hewan dan tumbuhan. Mengapa kita harus melakukan upaya pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan? Antara lain, 1. Supaya hewan dan tumbuhan tidak punah. 2. Untuk menjadi bahan makanan bagi manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen di ekosistem. Kemudian yang keempat, memanfaatkan tumbuhan dan hewan sebagai sumber belajar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Adik-adik semua, di samping hewan dan tumbuhan yang ada beberapa hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia yang terancam punah. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membuat undang-undang dengan memasukkannya ke dalam daftar tumbuhan dan hewan yang dilindungi, sehingga siapa saja yang memilikinya dengan tanpa izin akan mendapatkan hukuman dari pemerintah. Berikut adalah contoh hewan dan tumbuhan yang dilindungi: komodo, orangutan, harimau Sumatera, burung merah, tapir, bunga rafflesia, kantong semar, dan pohon meranti. Dan masih banyak lagi contoh hewan-hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah. Sekarang kita belajar apa-apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya pelestarian tumbuhan dan hewan tersebut. Pertama, memperbanyak tumbuhan yang sudah ada, baik itu dengan cara vegetatif alami maupun dengan cara vegetatif buatan. Kedua, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan penebangan dengan sistem tebang pilih. Artinya, menebang pohon yang telah memiliki ukuran ataupun usia yang sesuai, namun tetap meninggalkan pohon yang masih kecil. Yang keempat, reboisasi atau penghijauan kembali terhadap hutan yang telah ditebang. Yang kelima, pelestarian dengan cara in situ dan ex situ. Dengan cara in situ maksudnya adalah pelestarian tumbuhan dan hewan dijaga di mana dia tinggal. Maksudnya adalah hewan dan tumbuhan dijaga dan dipelihara di mana dia tinggal atau berasal. Kemudian cara ex situ adalah pelestarian tumbuhan dan hewan dengan cara membuatkan sebuah tempat khusus untuk menjaganya dari ancaman kepunahan. Contohnya, pembuatan kebun binatang, pembuatan kebun raya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mengembangbiakkan tanaman dengan teknik kultur jaringan, yaitu teknik memperbanyak tanaman dengan cara menggunakan jaringan tumbuhan itu sendiri. Baiklah adik-adik semua, demikianlah pertemuan kita kali ini.
Jika ada saran, kritik, dan permintaan video, silakan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.